Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, siang hari ini, ataupun sore hari ini, ataupun bahkan malam hari ini, kapanpun teman-teman melihat video ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit, dan apabila ada di antara kita ataupun teman kita ataupun saudara kita yang sedang sakit ataupun terkena musibah, semoga oleh Allah segera diangkat penyakit dan musibahnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai aktivitas ataupun melihat video pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret pada mata kuliah kalkulus ya, kalkulus 2. Sebetulnya yang namanya barisan dan deret itu kan sudah tidak asing ya. Ada barisan aritmatika, ada barisan geometri ya, ada deret aritmatika, ada deret geometri ya. Itu mungkin dasar yang memang sudah pernah kita pelajari. Tapi perkembangannya itu bukan hanya dua itu, tapi ada barisan dan deret yang lain. Nah, nanti mungkin kita akan bahas. Mungkin salah satu sebagai pengenalan, kalau di kalkulus ini hampir sama kaitannya di numerik ya. Ada di numerik juga itu deret Taylor dan deret Maclaurin. Mungkin nanti kita juga akan sedikit ataupun akan membahas terkait hal tersebut. Oke, untuk pembahasan kali ini kita langsung lanjut saja ya. Sebelum kita memasuki ke deret-deret tersebut, kita akan mengingat kembali terkait barisan dan deret itu seperti apa ya. Kita lihat untuk di sini pendahuluan materinya ya, kita sedikit mengenal terkait barisan dan deret. Ini biasanya digunakan dalam pembelajaran mikroorganisme ya, biologi ya biasanya ya. Di sana mungkin ada juga ya. Kemudian ada menentukan panjang lintasan bola yang jatuhnya dari ketinggian tertentu hingga berhenti ya kan, terus dug 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 ya kan, misalkan yang tadinya ketinggian 50 cm berkurang ya sampai dia mantulnya sedikit sampai tidak mantul kembali ya gitu, sampai menggelinding nol ya gitu ya. Kemudian barisan dan deret digunakan dalam teknik untuk memodelkan pola-pola yang ditentukan dalam data seperti pengenalan pola ya dan analisis citra. Di citra ada ya pola-pola barisan, angka-angka atau nilai-nilai itu ya. Nah, itu barangkali seperti itu. Oke, kemudian dari apa itu barisan ya? Barisan didefinisikan suatu fungsi atau sebagai fungsi dengan daerah asal merupakan bilang asli. Jadi nanti kita mencari n di sini adalah bilangan asli dan nanti hasil akhirnya adalah menghasilkan bilangan real. Nah, itu dia. Jadi bilangan asli tapi nanti hasil dari fungsi tersebut nanti itu menjadi sebuah bilangan real ya. Nah, oke. Kita lihat fungsi tersebut dikenal sebagai barisan bilangan real ya. Jadi nanti hasil yang ini itu hasil dari fungsi perhitungan tersebut nanti hasilnya bilangan real ya gitu ya. Dengan an adalah suku ke n, suku barisan ke n, dan 3 buah titik setelah suku ketiga menunjukkan bahwa suku barisan tersebut sampai tak terhingga ya. Kemudian bentuk penulisan dari barisan, bentuk eksplisit suku ke n, contoh an sama dengan 1/n. Ditulis barisannya berhingga suku awalnya adalah 1 ya, misalkan karena kan bilangan bulat bilang asli ya, bilang asli itu kan dari 1, enggak dari 0, 1/0 enggak. Jadi kan dari 1 1/1 adalah 1, 1/2 dan seterusnya. Bentuk rekursifnya adalah seperti ini ya. A1 sama dengan 1, terus A tambah n-nya ditambahkan ya, jadi nanti terus semakin banyak ya. Contoh 1/1 tambah 1 itu per 2 kan ya. Kemudian 1 dan 1 tambah 2 1/3 dan seterusnya. Ini bentuk yang lainnya. Nah, itu adalah barisan ya. Jadi ngebaris gitu ya, baris. Oke, secara mendasar ya barisan dan deret perbandingannya. Kalau barisan hanya
eh, apa namanya ya, menjajarkan teh ngabariskeun lah bahasa sederhananya, mengurutkan ya, mengurutkan, ngabariskeun, ngajajarkeun angka atau nilai nilai ya. Nah, kalau deret mah dijumlahkan. Yang namanya deret itu penjumlahan. Misalkan deret dari 1 deret ke 10, berarti kan dari 1 sampai ke 10 berapa? Misalkan hitunglah deret ke 1 sampai ke 10, deret berarti kan 1 2, misalnya dari barisan. Biasanya deret itu muncul dari barisan. Ya, itu seperti itu. Oke, kemudian nah ini ada soal latihan ya. Kita akan bahas satu persatu. Tentukan formula umum dari barisan berikut. Jadi dia akan menulis bagaimana sih pola umumnya dari barisan ini gitu ya, atau rumusnya ya, rumus umumnya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Oke. Nah, misalkan ini ya. Satu yang A dulu. Oke. Nah, yang A ini adalah 1/2. Kita ingat bahwa yang namanya N itu bilangan asli ya. N itu bilangan asli. Sama dengan bilangan asli. Asli ya. Nah, berarti rumusnya itu berarti A N kecil ya. Ini aja. Kebalik ya. Ini harusnya AN sama dengan kira-kira berapa hasilnya 1/2. Berarti 1/2 kita bisa menuliskan 1 per atau N boleh ya, N 1 plus N. Nah, ini pandai kita lah menulisnya, N plus 1. Nah, kita buktikan dengan bilangan asli ya. Saya bilang ini bilangan asli. N yang pertama bilangan asli, N sama dengan ini bilangan asli sama dengan 1 ya, dari 1 kita tulis rumus ini ya. Nanti kita tulis 1 tambah 1 sama dengan 1/2. Oke, terbukti ya. Oke, kita coba, belum selesai, kita buktikan lagi yang lainnya. Oke, ketika N-nya 2, karena kan saya bilang bilangan asli ya, jadi 0 tidak termasuk ya di sini. 0 itu kan termasuk bilangan bulat ya. Kita contoh 2. Sini kita 2 ya. 2. Kemudian di sini 2. Di sini 2 ya. Nanti kan 2/3. Sesuai ya. Terbukti dan seterusnya. Berarti ini sudah terbukti. Berarti rumus yang digunakan adalah seperti ini dengan catatan N adalah bilangan asli ya. Oke, kemudian kita contoh satu lagi. Ada satu lagi ya. Oke, kita coba sama di sini. Nah, ini bilangannya apa namanya? Bilangan berarti seperti ini, bilangannya kita boleh menyesuaikan ya. Jadi misalkan ini bilangan asli boleh, cuman rumus di sini yang akan kita gunakan. Berarti di sana tetap angkanya 1. Di sana tetap angkanya 1 ya, berarti dia tidak akan berubah. Kemudian di sini 3 9 2 7 8 1. Nah, kita harus tahu ini pangkat ya, 3N. Ini karakteristik pangkat, berarti akan berbentuknya seperti ini. Nah, kalau saya lihat di sini, ini
3 pangkat N. Nah, ya kita coba buktikan. Yang pertama N nya 1 ya, berarti kan kita coba hitung ini pangkat 1 kan jadi 1/3. Kemudian kalau 2 ini kan tetap 1 ya, tidak berubah. Gimana ini? Ininya berarti 3 ya, 3 pangkat 2 9 ya, jadi hasilnya 1/9 dan seterusnya. Maka rumus yang digunakan adalah yang ini ya. Nah, tetap berarti N nya tetap menggunakan bilangan asli juga. Kalau satu lagi yang ini mah mudah ya, ini mah N+2 ya bilangannya. Ini mah N+2 gitu aja udah langsung ya, N+2 atau kalau enggak pun 1 plus 2N bisa 2N min 2 bisa, 1 kali 2N min 2 bisa ya. Kita coba kalau misalkan 2N min 2 ya, kita coba. Jadi rumusnya banyak sih, macam-macam. Kadang-kadang kita bisa beberapa. N misalkan ya, misalkan 2, misal ya, ini kita coba ya, sama dengan 2N min 2 misal ya, atau 2N min 1 ya. Oke, misalkan kita coba hitung N nya 1 misalkan ya, N nya 1, 2 kali 1 kurangi 1 sama dengan 1. Tapi kita coba cek yang keduanya apakah bisa terbukti. Berarti 2 ya, 2 kali 2 kurangi 1 sama dengan 3. Oh bener nggak nih? Bener ya, tapi kurang yakin lah. Satu lagi misalkan ya, penasaran gitu, satu lagi boleh. 3, 2 kali 3 kurangi 1 hasilnya adalah 6. 65 ya. Nah, ini sudah terbukti ya, seperti itu. Jadi ini sangat mudah. Ini rumus, jadi kita harus mencari rumus-rumus yang ini. Saya kasih tanda ya. N-nya tetap bilangan asli ya. Oke, kemudian ada satu lagi. Kalau yang ini adalah tuliskan suku pertama dari barisan di bawah ini. 5 suku pertama ya, kita tinggal tulis aja ininya ya, rumusnya. Misalkan ini kita tulis sini, kita tinggal tentukan suku pertama. Misalkan tetap sama, kita gunakan N sama dengan bahwa N itu bilangan asli ya. Oke, saya tulis dulu ya, N sama dengan bilangan asli ya, karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa ini bilangan asli. Misalkan N nya 1, ini kita mencari 1, ini 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1, 2 kurangi 1 ya, 1/2 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi.
ya sampai selesai, sampai 5 suku ya. Misal berarti yang selanjutnya 2 ya. 2 jadi 2 pangkat 2 4 4 kali 2 8 ya. 8 kurangi 1 7 7/2. Seperti ini dan seterusnya sampai selesai. Nah, itu adalah tata cara mencari rumus barisan dan menuliskan suku yang kesekian. Kita butuhin suku berapa gitu. Kemudian mungkin ini ilustrasi dari grafik barisannya. Titik titik titik. Jadi dia mendekati nilai tertentu gitu. Dia mendekati nilai tertentu seperti di sini. Ya, nanti ini kaitannya nanti dengan konvergen dan divergen suatu barisan. Karena di barisan dan deret dulu tidak dibahas ya terkait itu. Nah, sekarang kita nanti akan bahas apakah itu konvergen atau divergen dari barisan tersebut. Nanti kaitannya di sini. Ini kan, nah, divergen itu dia akan mendekati nilai tertentu. Nah, di sini. Kalau konvergen, ya kalau konvergen itu kan kita lihat ini barisan misalkan 1 ya. Nah, dia nilainya itu terus mendekati 1, terus nempel sampai ke 1. Nah, itu adalah konvergen. Ya, termasuk ini kalau dalam bentuk grafik kan garis ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Terus mendekati 1. Nah, apabila bentuknya divergen itu tak hingga. Kita tidak tahu. Dia tidak mendekati yang ini bias ya. Kalau konvergen kan gitu, semakin mendekati semakin mengerucut. Divergen itu bias. Nah, itu barangkali ya penjelasan terkait barisan dan deret. Ya, untuk pembahasan selanjutnya kita akan mengetahui, kita akan mempelajari atau kita akan membahas juga terkait konvergenan barisan ya, barisan dari aritmatik ataupun barisan geometri ya. Sini kita campur ya, kita sudah tidak membahas geometri atau aritmatik ya, karena itu sudah lama ya, sudah kita sudah tingkatnya berbeda lah seperti itu. Nah, di sini definisi dari barisan barisan AN dikatakan konvergen menuju L atau berlimit L. Ditulis limit N mendekati tak hingga AN sama dengan L. Jadi dikatakan konvergen itu ketika mendekati atau menuju L, atau bisa bahasa sederhananya ada nilainya lah. L itu memiliki nilai. Nah, itu dia. Jika untuk tiap bilangan positif epsilon ya, ada bilangan positif n, sehingga untuk n lebih dari sama dengan n, maka nilai mutlak an kurangi l itu kurang dari epsilon ya. Epsilon ini. Jadi sebaliknya, barisan yang tidak konvergen ke suatu bilangan l yang terhingga dinamakan divergen. Jadi nilainya nanti limit ya. L ya, tak hingga, jadi tak hingga ya. Nah, ini dia. Untuk menyelesaikan limit bisa menggunakan kaidah L'Hospital atau dibagi dengan pangkat tertinggi dari variabelnya. Jadi ada beberapa teknik ya, ada L'Hospital, atau dengan dibagi pangkat tertinggi. Ini adalah teknik dalam menentukan limitnya. Nah, jadi nanti kita lihat kalau misalkan hasilnya dia itu ada nilainya, maka itu dikatakan konvergen. Barisan itu konvergen. Namun apabila dia L itu hasilnya itu tak hingga, maka itu dikatakan divergen. Ya, jadi bias ya, divergen itu bias ya. Jadi bisa dikatakan ya mungkin tidak ada jawabannya, tidak mendekati nilainya, tidak ada gitu. Ada sih nilainya, cuman jadi tak hingga gitu. Kalau tak hingga kan tidak tahu berapa gitu ya. Oke, kita lihat. Ini adalah sifat limit barisan ya. Ini rumus dari barisan tersebut, dari limit ya. Jadi kita menggunakan limit kembali untuk menyelesaikan persoalan tersebut ya. Limit n mendekati hingga k itu menjadi konstanta ya. K ini konstanta. Limit n mendekati hingga k kali an, ini suku ke n ya. An itu suku ke n sama dengan k konstanta. Limit n mendekati hingga an ya. Kemudian ada lagi limit n mendekati hingga, berarti ini plus minus, mau itu tambah maupun kurang kita buat masing-masing ya limitnya. Kemudian kalau perkalian kita buat juga masing-masing.
Kalau misalkan pembagian itu dibagi hanya saja, jadi limitnya masing-masing, hanya saja kalau untuk provided that limit n mendekati hingga itu bn ataupun suku ke n yang di bawahnya pembilang ya, pembilang penyebut ya. Nah ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau 0 nanti hingga jadinya ya jawabannya, atau seperti itu ya, tidak ada ya, tidak bisa didefinisikan. Oke, kita lihat ada beberapa contoh yang akan kita bisa gunakan ya, kita coba lah. Ini dia, ini ada beberapa contoh yang sudah saya tuliskan. Cuman untuk lebih jelasnya tadi kita ada dua cara ya, boleh menggunakan hospital ya, atau dengan menggunakan dikali variabel pangkat tertinggi. Nah, kalau hospital itu adalah seperti turunan, kita turun terhadap n ini kan pangkat 1 ya, diturunkan terhadap n jadi tinggal 1. Kalau ini diturunkan tinggal 2 jadi 1/2. Nah, itu dia. Nah ini menunjukkan karena di sini ada nilainya. Kalau di tabel di grafik ya, itu nanti bentuknya tadi seperti ini nih kalau di grafik ya. Jadi mana ya? Nah ini kan kalau di grafik nanti kan bentuknya akan seperti ini, mendekati 1/2, berarti di sini. Nah terus mendekati itu, maka itu dinamakan dengan konvergen. Nah kemudian kalau ini kita bisa juga menggunakan, kalau tadi kita menggunakan L'Hopital, kalau ini dengan pangkat tertinggi. Nah kalau saya uraikan, oke, kita coba uraikan dengan contoh ya. Kita perbesar aja yang ini. Kalau kita misalkan uraikan, ini kan kalau dibagi dengan pangkat tertinggi itu berarti n per 2 ya. Nah, pangkat 2 berarti kita tulis saja di sini bagi n pangkat 2. Ini juga sama. Jadi semuanya dibagi dengan pangkat tertinggi. Ini adalah konsep dalam limit ya. Ini juga sama, n pangkat 2. Nah ini itu kan hasilnya, kalau n bagi n kan hasilnya 3 ya. Terus 7 bagi ini kan tinggal 7 ya hasilnya. Tambah 1/n pangkat 2 atau 1/n ini kan tahingga ya. N pangkat 2 ini tahingga ya. N pangkat tahingga itu kan tambah 0 sama dengan 0. Maka jadi sama dengan ditulisnya 3/7. Maka ini hasilnya ya. Nah kemudian kalau yang ini sedikit berbeda ya. Ini berbeda. Nah, kita coba cek ya. Ini kan sama kalau kita menggunakan dengan pangkat tertinggi seperti itu per 2. Nah, kalau misalkan ini kan n per n2 itu tahingga ya. Ini juga sama. Ini 0 ya. 1 per tahingga itu 0. Ya, 1 per tahingga itu 0. Nah, ini tahingga per tahingga. Jadi kalau ini per 2 per n, atau n-nya kan nanti dirubah menjadi limit mendekati tahingga. Ya, kalau ini sebetulnya dirubah menjadi limit mendekati tahingga. Jadi di sini 3 per L ya, 3 per tahingga ya, maka hasilnya tahingga. Nah, itu dia. Begitupun yang ini juga sama hasilnya pada akhirnya. Ini kan kita ubah dulu ke limit sama. Nah, kemudian dibagi pangkat tertinggi sama juga ya. Nah, nanti akhirnya kita lihat ya, kalau kita uraikan, boleh kita uraikan. Kalau kita uraikan kan per n pangkat 2 ya. Oke. Ini per n pangkat 2 ya. Oke. Ini per
Rn pangkat 2 ya. Rn pangkat 2 ya. Sama dengan kan jadinya 5 ya. Ini jadinya 0 ya. 0. Ini juga 0. Tahingga ya, sorry, ini tahingga ya. Tahingga ya, mana tahingga? Ini dia. Ini tahingga ya. Kan tahingga kali tahingga per tahingga jadi tahingga, ini 0. Nah, jadi kan hasil akhirnya berapapun akarnya, akar 5 kalau dengan tahingga itu maka hasilnya tetap akan menjadi tahingga. Per tahingga ya. Maka ini hasilnya akan menjadi tahingga. Nah, hasilnya adalah tahingga. Dan maka kalau tahingga itu maka bentuknya menjadi hasilnya adalah divergen. Jadi 1 2 itu konvergen dan 2 3 yang ini adalah divergen. Nah, mungkin itu materi pembahasan kita pertemuan kali ini. Nanti dilanjutkan lagi materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang, di video yang akan datang ya. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.